Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian. Pertama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat kepada kita sehingga pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita dari malam dalam keadaan sehat, segar, bugar sehingga kita dapat melaksanakan ibadah sholat subuh dengan berjamaah. Tentu doa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dicatat sebagai hamba-hambanya yang taat dan patuh kepadanya. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan tentu kita umatnya yang taat dan patuh kepadanya. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu tema, yaitu 6 hal atau 6 perkara yang bisa merusak amal ibadah kita. Ternyata dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah SAW itu ada hal-hal yang harus kita hindari, kita jauhi, kita tinggalkan. Oleh karena itu kita harus mempunyai mindset, cara berpikir sebagai yang diajarkan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama yang nanti akan merusak amaliyah kita sekalian, yang pertama adalah al-istighlalu bi'uyubil khalqi. Yang pertama adalah apa? Sibuk dengan membicarakan aib orang lain. Itulah kemudian ada istilah kita yang sangat amat terkenal ini. Gajah di pelupuk, mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan jelas kelihatan. Itu kalau orang Jawa mengatakan sanepo. Nah, sanepo itu artinya adalah, jadi kita ini sebenarnya mempunyai kekurangan, mempunyai kekhilafan, punya dosa. Tapi kita sibuk dengan aib orang lain, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, ya.
itu dielak-elak, padahal dirinya sendiri itu belum tentu kalau baik. Nah, inilah yang dilarang oleh ajaran agama kita. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 itu, Allah mengingatkan kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jadi yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita. Yang santri yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kata Allah Subhanahu wa taala, jauhilah prasangka. Apalagi di dunia medsos saat-saat seperti ini, yang namanya hoax atau hoax itu luar biasa banyaknya. Kadang-kadang kita terpancing. Jadi kita dilarang untuk berprasangka jelek itu kepada orang lain. Karena prasangka itu adalah sebetulnya adalah ismun. Nah, itu dosa. Ya, terjadinya fitnah itu kan sebetulnya ya. Itu kan sebetulnya karena apa? Karena berita-berita yang tidak benar. Nah, inilah yang oleh Allah dan Rasulnya itu kita sekalian diperintahkan oleh agama kita sekalian untuk menghindarinya. Kemudian wala tajassasu. Kemudian wala tajassasu wala tabaghadu ba'dukum ba'dan. Yang pertama, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian yang kedua, kita dilarang untuk menggunjing, ya membicarakan kejelekan orang lain gitu. Kalau membicarakan kebaikan orang lain ya, kita sering membicarakan bagaimana Rasulullah SAW itu memberikan apa, memberikan tausiah kepada kita, memberikan apa, tuntunan kepada kita sekalian untuk menjadi jalan yang benar. Kalau itu terjadi itu sama dengan kalau kita sekalian menjelekan orang lain, kemudian kita lupa dengan apa itu kesalahan kita, itu sebetulnya sama dengan orang yang memakan bangkainya apa saudara kita sendiri, memakan salah satu saudara kita sendiri. Ini dilarang oleh ajaran agama kita. Ini yang pertama. Jadi kita dilarang untuk melakukan perbuatan-perbuatan menggunjing orang lain ya. Apalagi niatnya memfitnah, itu adalah dosa yang sangat amat besar. Kemudian yang kedua, itu adalah qaswatul qalb, hati yang apa? Yang
hati yang membatu. Yo nek cara Jawa diobong ora kopong, disiram ora mati gitu. Artinya apa? Hatinya keras sekali. Jadi kalau ada orang memberikan nasihat kemudian tidak sesuai dengan hawa nafsunya, ditolak. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, Allah berfirman di dalam surat Al-Zumar 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa 'ala nurin min rabbih. Fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Apakah orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima agama Allah Subhanahu wa taala itu yang mereka itu notabene adalah mendapatkan nur cahaya iman dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan orang-orang yang hatinya keras membatu itu. Kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya keras itu karena mereka itu jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itu adalah di dalam kesesatan yang nyata. Kaum muslimin yang berbahagia rahmatullah jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Jadi kita sekalian ini ya, jadi kalau kita sekalian di dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa taala itu harus tunduk taat patuh kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya tentu saja. Oleh karena itu, jangan sampai kemudian kita sekalian ini dikategorikan atau istilahnya menjadi orang-orang yang hatinya keras, membatu. Orang-orang yang demikian itu, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sangat amat celaka. Jadi kalau kita mendapatkan katakanlah ada kritikan, kita terima gitu. Mungkin benar. Ya. Jangan kemudian kalau yang memberi nasihat, yang mengkritik itu baru orang yang hebat-hebat, tokoh-tokoh baru diterima. Tapi kalau yang memberikan nasihat atau memberikan kritikan itu adalah orang-orang yang katakanlah teleseran itu, orang-orang yang kecil-kecil itu, kemudian diabaikan. Padahal Islam kan mengajarkan kepada kita sekalian, jangan sampai kemudian kita sekalian ini melihat orangnya yang memberikan nasihat, yang mengkritik, tapi lihatlah materi atau apa yang disampaikan oleh orang yang mengkritik atau membenarkan kita. Jamaah sholat subuh yang kami hormati. Kemudian yang ketiga yang harus kita hindari adalah hubbud dunya, yaitu cinta kepada dunia. Kita lihat sekarang banyak orang yang sebetulnya mereka itu dikategorikan orang yang beriman kepada Allah, orang Islam. Kita lihat karena hubbud dunya inilah yang kemudian menghancurkan kita. Ya, kita lihat saja sekarang Menteri Agama, berapa Menteri Agama yang sudah masuk penjara itu. Itu karena hubbud dunya. Memang luar biasa. Bukan kiai, bukan profesor gitu ya. Kalau sudah berkaitan dengan
duniawi, cuan atau rupiah, dolar itu, setan itu pasti mengawal orang-orang tersebut untuk menerima iming-iming dari mereka itu yang mau memberikan cuan, memberikan dolar, memberikan rupiah. Ini memang luar biasa ya, memang di dalam Al-Quran begitu. Kita sekalian ini banyak sekali ya yang berkaitan dengan masalah harta benda itu, kelemahan kita. Jadi kalau ada tawaran cuan, tawaran dolar, rupiah, itu biasanya berpikir 2 kali, diterima atau tidak. Padahal menurut agama umpamanya harus tidak diterima. Oleh karena itu Rasulullah kan mengatakan ar-rasi wal murtasi finnar. Jadi yang nyokok dan yang disokok itu artinya apa? Ini memang sangat amat membahayakan gitu. Itu di dalam ayat yang pendek itu Allah kan mengatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu adalah sangat amat senang kepada cuan, kepada dunia. Oleh karena itu prinsip yang sebenarnya di dalam perjalanan kita sekalian harus menjadi orang yang benar. Tapi di tengah jalan kadang-kadang kita sekalian akan terperosok karena cuan, karena dolar, karena rupiah. Kemudian yang selanjutnya, Qillatul haya, ya sedikit malunya. Nek cara Jawa ya, wong sing ora duwe isin gitu ya. Kita ini kalau di jalan sekarang ya, ini yang sering dibicarakan di dalam forum-forum pengajian itu. Orang berpakaian, terutama ibu-ibu biasanya, nyuwun sewu, itu berpakaian, tapi sebetulnya lekuk badannya itu kelihatan. Apa yang di dalam sama dengan yang kelihatan. Itu karena apa? Sedikit malunya. Oleh karena itu yang berkaitan dengan cara berpakaian itu sebetulnya sudah mengajarkan kepada kita sekalian dengan cara yang bagus gitu. Jadi kalau orang lain gitu ya, katakanlah lain jenis, laki-laki dengan perempuan, kalau melihat itu tidak terangsang itu seperti apa? Ya berbagai dengan yang sopan, yang santun gitu. Tapi di dalam kenyataan sekarang itu kan kita lihat dari orang-orang itu pakai pakaian yang merangsang gitu ya, terutama ibu-ibu. Non sewu, tapi ini kenyataan. Kemudian yang kelima, tulul amal. Tulul amal itu apa? Panjang angan-angan. Angan-angannya luar biasa gitu ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu anak Adam, kita ini menjadi tua, itu ada 2 perkara yang masih nanti dilakukan oleh orang yang sudah tua. Yang pertama adalah rakus, gitu. Kemudian yang kedua adalah angan-angan.
angan-angan yang panjang tadi. Jadi istilahnya ingin hidup 1000 tahun lagi gitu ya. Ini di dalam ajaran agama kita dilarang berangan-angan panjang. Kalau kita sudah berumur lebih daripada 70 ya, berarti ya, antri itu ya. Tapi tidak, mesti itu lebih duluan daripada yang muda-muda yang menurut perhitungan masih kurang umpamanya 50 tahun. Tidak. Karena apa? Mati adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, zulmun la yantahi, kezaliman yang tidak pernah berhenti. Kita lihat itu carut marut di negara kita ini kan. Ya, kita lihat pemimpin kita ya, itu tidak bisa menghentikan apa? Kezalimannya. Kita ini kan bisa lihat itu banyak orang yang dikriminalisasi, padahal dia berkata benar, memberi nasihat yang benar, tapi kalau tidak sesuai dengan cara berpikir penguasa, itu kadang-kadang dikriminalisasi. Betapa banyak tokoh-tokoh kita sekalian yang masuk penjara karena gara-gara tidak sama dengan berpikirnya penguasa. Jamaah sholat subuh yang kami hormati, oleh karena itu di dalam Quranul Karim, di dalam surat Ibrahim ayat 42, kepada orang-orang yang mereka itu istilahnya merugikan orang lain, mengkriminalisasi dengan kekuasaan dengan orang lain, baik itu RT RW sampai presiden. Kalau mereka melakukan seperti itu, Allah berfirman kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malul zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jadi jangan engkau mengira Allah Subhanahu wa Ta'ala lalai dengan orang-orang yang berbuat zalim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala selanjutnya, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhirkan, artinya nanti akan menunggu waktu yang sudah ditentukan, tatkala mata itu terbelalak. Artinya nanti fi yaumil qiyamah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasannya. Loh, saya dulu begini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasannya. Oleh karena itu tentu di dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, jadilah kita sekalian ini menjadi orang yang berhati-hati. Tapi ini tidak gampang ya. Ya namanya kita hidup di dunia ini kan selalu dikawal dengan setan. Jadi kalau kita sekalian akan menjadi orang yang benar, setan selalu membisiki kepada kita. Tatkala kita melakukan kebenaran, setan pasti akan membisikkan, itu jangan dilakukan, sampai rugi nanti. Kita itu hidup di dunia, perlu keduniaan, perlu harta benda, perlu cuan, perlu uang. Maka terimalah itu selalu akan membisikkan kita. Oleh karena itu banyak orang yang kemudian terjebak dengan hubbud dunya. Jamaah sholat subuh yang kami hormati,
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi pengingat kita, dan sampai kemudian kita sekalian menjadi orang-orang yang lalai, kemudian akhirnya merusak amaliyah ibadah kita sekalian. Ini kurang lebihnya mohon maaf, dan akhirul kalam, assalamualaikum